Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang nanti kita dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Mister akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa mengetahui contoh-contoh perilaku akhlak terpuji dan mengerti sikap perilaku terpuji dan memahami sikap perilaku terpuji. Ya, anak-anak, kalian sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan perilaku terpuji itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Perilaku terpuji atau akhlak terpuji yaitu perbuatan baik yang disukai dan dipuji oleh banyak orang. Maka dari itu kita harus selalu berperilaku yang baik dan terpuji supaya kita disenangin banyak orang, disayangin banyak orang, dan sebagainya. Anak-anak tahu tidak apa saja sih yang contoh-contoh perilaku atau akhlak terpuji itu? Ya, contoh yang pertama itu kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, hormat kepada sesama anggota keluarga dan guru-guru kita. Yang ketiga, kerjasama dan tolong menolong. Dan keempat, hidup bersih dan sehat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku terpuji yang lain. Maka dari itu kita senantiasa melakukan contoh-contoh perilaku terpuji dimanapun tempatnya. Ya. Pembelajaran kita pada pagi ini yaitu Mister akan membahas tentang contoh perilaku terpuji. Yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak yang soleh dan solehah harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan serta kepada sesama anggota keluarga. Kita harus saling menyayangi pada teman, kepada saudara. Tapi Mister hanya di sini materinya akan fokus menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Ayo, siapa yang tahu? Ya, karena orang tua harus dihormati dan disayangi. Kenapa begitu? Karena merekalah yang membimbing dan menyayangi kita mulai sejak kita lahir sampai kita sekarang ini, dan masih bisa sampai dewasa dan sampai kapanpun. Orang tua selalu menyayangi dan membimbing kita ke jalan yang benar. Ayah bekerja untuk menafkahi kita, sedangkan ibu bekerja untuk menyediakan kebutuhan kita. Jika kita tidak hormat kepada mereka, maka kita itu termasuk anak yang durhaka. Ayo, siapa yang mau jadi anak durhaka? Nah, tidak mau kan kita dianggap durhaka kepada orang tua? Karena anak yang durhaka kepada orang tua itu akan dibenci oleh Allah dan orang tua. Anak yang durhaka kepada guru dan teman-temannya akan juga dibenci kepada guru dan teman-temannya. Anak yang durhaka akan dimasukkan ke neraka yang apinya menyala-menyala, karena api neraka itu lebih panas dan lebih panas lagi dari
kepada api yang ada di bumi ini. Maka dari itu, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita harus senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua. Contoh perilaku hormat atau sikap kepada orang tua yaitu yang pertama, ketika kita berbicara, kita harus santun dan tidak boleh berteriak-teriak. Kenapakah sih kita harus santun? Yaitu supaya kita bisa menghargai atau menghormati kepada orang tua. Yang kedua yaitu sopan dalam berperilaku. Yang ketiga, meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Karena ketika kita meminta sesuatu dengan cara yang tidak baik atau tidak sopan, maka sesuatu itu yang kita inginkan itu tidak akan dipenuhi oleh kedua orang tua. Bisa-bisa orang tua kita marah kepada kita dikarenakan ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua, kita bicaranya tidak sopan dan tidak baik. Maka dari itu, perintah orang tua harus dipatuhi, nasihat yang diberikan oleh kedua orang tua harus didengarkan dan dilaksanakan. Anak yang patuh kepada orang tua, maka akan disayang oleh orang tua. Maka dari itu, anak-anakku yang soleh dan solehah, jadilah anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Apa saja sih contoh-contoh sikap patuh kepada orang tua? Yang pertama yaitu jika diperintah kepada orang tua, diperintahkan kebaikan, segera melaksanakan. Dan ingat, jika kita diperintahkan oleh kedua orang tua, kita harus langsung melaksanakan kegiatan itu dan jangan menunda-nunda perintah yang telah diperintahkan kepada kita, agar orang tua kita senang melihat kita patuh dan merasa bangga memiliki anak yang soleh dan solehah yang taat kepada orang tua. Yang kedua, jika dinasihatin, kita tidak boleh, jika kita dinasihatin, kita harus mendengarkan dan melaksanakan nasihat itu. Jika kita tidak mendengarkan nasihat orang tua, maka kita akan dibiarkan begitu saja kepada orang tua. Ayo anak-anak yang soleh dan solehah, siapa yang mau dibiarkan begitu saja kepada orang tua? Pastinya kalian tidak mau kan? Karena kalau kita dibiarkan oleh kedua orang tua, maka kita itu merasa kurang dikasih sayang kepada orang tua. Karena kita itu butuh kasih sayang yang lebih dari orang tua. Maka dari itu, kalau jika kita menginginkan atau mendapatkan kasih sayang yang lebih dari orang tua, maka kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ayo, siapa yang di antara kalian yang masih suka membantah perintah orang tua? Ayo, siapa? Mulai sekarang, anak-anakku yang soleh dan solehah, jadilah anak yang hormat dan patuh kepada orang tua, agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kita akan disayangi kedua orang tua. Maka dari itu, kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Ya anak-anak, Mister mau bertanya kepada anak-anak, jika kita tidak mematuhi perintah orang tua, maka orang tua kita pasti akan marah. Ya betul, marah. Orang kita itu pasti akan marah kepada kita karena kita tidak patuh kepada orang tua. Jika kita tidak patuh kepada orang tua, maka kita itu akan menjadi anak yang durhaka. Maka dari itu kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Dan jika kita dinasihatin, maka didengarkanlah. Jangan kita
dinasihatin tapi kita asik main sendiri, itu jangan anak-anak. Mulai dari sekarang, jika kita dinasihatin oleh kedua orang tua kita harus mendengarkan dengan baik-baik. Dan jika kita meminta sesuatu yang ingin kita inginkan, maka kita harus berbicara dengan sopan dan baik supaya orang tua kita mau membelikan sesuatu yang ingin kita miliki. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, cukup sekian materi dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.